Masuknya uang kepeng atau pis bolong ke Bali tak lepas dari hubungan perdagangan antara Cina dengan Nusantara. Kolektor pis bolong Dewa Putra Hartawan memaparkan, menurut data dan benda-benda purbakala yang ditemukan, terungkap bahwa 2000 tahun sebelumnya telah terjalin hubungan antara Tiongkok dengan Nusantara yang dimulai dari dinasti Han. Cina telah membuka jalur lalu lintas dengan negara-negara di Asia Tenggara, India, Sri Lanka, dan Nusantara seperti Sumatera, Jawa dan Bali. Hubungan Cina dengan Bali teridentifikasi dari keberadaan uang kepeng dari masa dinasti Han yang ditemukan di Bali. Hubungan terus berlanjut pada dinasti Tang. Hubungan antara Bali dan Cina juga diketahui dari cerita-cerita rakyat dan mitos yang berkembang di Bali. Salah satu cerita yang berkembang di Bali adalah perkawinan antara Raja Bali dengan seorang putri dari Cina. Cerita rakyat versi Kong Yuanzi yang dimuat dalam buku Sampo Kong dan Indonesia menyebutkan rombongan Zheng He atau Sampo Kong pernah singgah di Bali. Salah satu juru masaknya bermarga Kang akhirnya memilih menetap di Kintamani karena kepincut dengan salah seorang gadis Bali. Perkawinan mereka membuahkan keturunan seorang putri yang diberi nama Kang Kim Hoa. Saking cantiknya, sang putri dipersunting Raja Batur sebagai permaisuri. Dan nama kerajaan diganti menjadi Bali Kang yang berasal dari kata Bali dan Kang. Sedangkan sang ayah yang dianggap berjasa mengajarkan penduduk tentang tata cara bercocok tanam dan berdagang dihormati sebagai Ratu Ngurah Subandar. Setelah meninggal, dibuatkan kelenteng di Pura Batur. Dalam persinggahan di Bali, selain membawa tanaman kacang tanah, bawang putih dan leci yang kemudian dikembangkan di kawasan Batur dan sekitarnya. Rombongan Zheng He juga memperkenalkan mata uang Cina atau uang kepeng dari masa pemerintahan Kaisar Yongle. Banyaknya peredaran uang kepeng di Bali tak lepas dari kontak dagang antar pulau dan antar negara pada masa lampau, mengingat Bali memiliki kedudukan strategis sebagai jalur pelayaran. Kontak dagang sudah terjadi sejak zaman Bali kuno. Hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti yang tertulis dalam prasasti pada masa Bali kuno. Selanjutnya pada masa Kerajaan Majapahit, kontak dagang antar negara dan antar pulau lebih marak. Para pedagang asing yang datang ke Majapahit berasal dari Champa, Khmer, Thailand, Burma, Sri Lanka dan Cina. Para pedagang ini membawa uang kepeng untuk ditukar dengan hasil bumi. Pada masa itu, uang kepeng juga digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Majapahit di samping uang emas dan perak. Bali sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit tak terlepas dari hubungan tersebut sehingga uang kepeng Cina banyak masuk ke Bali. Pada abad ke-19 perdagangan Bali dikuasai oleh orang-orang Cina dan Bugis. Para pedagang Cina membawa candu, gambir, tekstil, uang kepeng, barang-barang dari besi, mesiu dan senjata api untuk ditukar dengan hasil bumi di Bali. Kedatangan Mats Lange, pedagang dari Denmark ke Bali, juga memberi andil masuknya uang kepeng Cina ke Bali. Apalagi setelah Mats Lange diangkat menjadi Syah Bandar di Kuta untuk mengatur kontak dagang dengan asing, mengakibatkan uang kepeng Cina makin banyak masuk ke Bali. Kontak dagang pada masa Mats Lange sekitar tahun 1830-an, tidak hanya dengan pedagang asing, tetapi juga berbagai kerajaan di Nusantara. Hal ini mengakibatkan masuknya beragam uang kepeng dari berbagai negara dan kerajaan di Nusantara. Tidak hanya dari Cina, tetapi juga dari Burma, Vietnam, Laos, Thailand, bahkan Jepang dan Korea. Sementara dari kerajaan di Nusantara diantaranya dari Banten dan Palembang. Dari keseluruhan uang kepeng tersebut, uang kepeng yang mendominasi masuk ke Bali berasal dari dinasti Ming yang disebut dengan Zhongles. Di Bali juga ditemukan uang kepeng cetakan Majapahit. Uang kepeng Majapahit merupakan tiruan model uang kepeng Cina berbentuk bulat dan berlubang segi 4 di dalamnya. Hanya saja, tidak memakai huruf Cina, tetapi memakai gambar yang menyerupai relief-relief yang biasanya terdapat di dinding candi. Mata uang Majapahit disebut dengan gobok Majapahit. Terbuat dari bahan perunggu dengan ukuran yang lebih besar dari uang kepeng Cina. Uang kepeng buatan Majapahit ini bukanlah sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai lencana, penghargaan dan simbol kebesaran yang dianugerahkan kepada abdi kerajaan.